Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak siap untuk belajar ya? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita sudah memasuki subtema 2, pembelajaran ke-1. Ini ada di buku tema kalian, halaman 79. Dahulu, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Nah, selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Berikut ini adalah peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa penting saat persiapan proklamasi. Yang pertama adalah pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan menghasilkan rumusan Pancasila. Lalu yang kedua ada pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuknya pada tanggal 7 Agustus 1945 dan menghasilkan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang ketiga, ini ada peristiwa Rengkas Dengklok. Terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu bagaimana ya peristiwa Rengkas Dengklok ini? Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar Jepang ini kalah. Setelah itu, sehari setelahnya, tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Lalu pada tanggal 16 Agustus, Soekarno-Hatta diculik ke Rengkas Dengklok oleh golongan muda. Tujuannya adalah agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, pada sore harinya, Soekarno-Hatta ini setuju untuk memerdekakan Indonesia dan kembali ke Jakarta. Lalu, pada malam hari, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksana Maeda. Nah, selanjutnya nih, pada peristiwa proklamasi dini hari. Naskah proklamasinya telah dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, lalu disetujui oleh seluruh peserta rapat. Setelah dibuat dan disetujui, naskah proklamasi ini diketik oleh Sayuti Malik. Dan Ibu Fatmawati tidak lupa menjahit bendera merah putih sebagai persiapan proklamasi. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pembacaan proklamasi ini dibacakan oleh Bapak Soekarno. Ini adalah teks proklamasi. Yang sebelah kiri kalian itu merupakan teks proklamasi yang ditulis oleh Bapak Soekarno. Lalu yang di sebelah kanannya ini adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pembacaan teks proklamasi ini dilakukan pada pukul 10. Kira-kira bagaimana ya suhu udara pada pukul 10?
Suhu udara yang biasa kita rasakan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang erat. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, ataupun bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, perhatikan gambar di layar kalian. Air panas ini merupakan suhu tinggi. Lalu air dingin bersuhu rendah. Nah, apabila air panas dan air dingin dicampur, maka akan menghasilkan suhu yang baru, yaitu menjadi air hangat. Karena suhu rendah akan meningkat dan menerima panas yang bersuhu tinggi. Jadi, air panas ini melepas kalor karena dicampur dengan air dingin, sedangkan air dingin menerima kalor dari air panas. Nah, ketika tadi dua air dicampur, campuran tadi air panas dan air dingin akan menghasilkan suhu baru, yaitu airnya menjadi hangat. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan materi hari ini. Dan selanjutnya tugasnya kalian bisa melihat di kolom deskripsi dan klik linknya. Kalian akan melakukan percobaan es batu. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi.